Selamat menyaksikan. Sunnah sholat. Sunnah dalam sholat terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sunnah abad. Sunnah yang apabila ditinggalkan dianjurkan untuk sujud syawi. Contohnya membaca doa qunut dalam salat subuh, tasyahud awal, sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud awal. Yang kedua, sunnah hay'ah. Sunnah yang jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat dan tidak perlu sujud sahwi. Contohnya membaca doa iftitah, mengangkat kedua tangan saat takbir, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, duduk istirahat setelah sujud kedua. Menurut para ulama, menjaga sunnah sholat akan memperindah ibadah dan menambah pahala. Sunnah juga menjadi pembeda antara ibadah. Pembagian sholat. Sholat dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, sholat wajib, fardu ain 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, sholat sunnah rawatib. Sunnah yang mengiringi sholat wajib seperti qobliyah dan ba'diyah. Yang ketiga, sholat sunnah ghairu rawatib. Tidak terkait sholat wajib, misalnya sholat duha, tahajud, witir, tarawih, istiqo, tasbih, dan lain sebagainya. Yang keempat, sholat khusus. Contohnya, sholat jenazah, sholat gerhana, kusuf, sholat kehauf ketika perang. Setiap sholat ini memiliki dasar hukum dan keutamaannya masing-masing, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Keutamaan sholat jamaah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Dalam hadis disebutkan, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis Bukhari, Muslim. Keutamaan lainnya menguatkan ukhuwah Islamiyah, menjadi syiar Islam, menumbuhkan disiplin dan kebersamaan, mendapat perlindungan Allah dari firman dan godaan setan. Kemudian D. Dalil hukum sholat jamaah. Dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukukanlah bersama orang-orang yang rukuk. Dalil hadisnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berkeinginan untuk memerintahkan agar kayu dikumpulkan, lalu aku perintahkan sholat didirikan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Lalu aku berangkat bersama beberapa orang membawa kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut sholat jamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis ini menunjukkan betapa besar kedudukan sholat berjamaah. Selanjutnya, yang E, perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat ulama yang pertama, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan tetapi tidak sampai menjadi wajib ain. Yang kedua, menurut mazhab Hambali mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib ain bagi laki-laki kecuali ada uzur syar'i. Yang ketiga, menurut ulama kontemporer ada yang menekankan bahwa walaupun sunnah muakkad, meninggalkan sholat berjamaah secara terus-menerus